Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini masih diberi kesehatan, akhirnya kita bisa berjumpa lagi walaupun via online. Ya, mudah-mudahan kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali dengan saya Pak Nasrullah, yaitu di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Selanjutnya yaitu kita membahas materi yang sangat menarik sekali, yaitu tentang kejujuran dan menegakkan keadilan, ya. Jadi jujur, ya, jujur di sini diartikan, ya, sebagai suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian atau kecocokan, ya, atau klop antara hati, perkataan, dan perbuatan. Jadi hati, perkataan, dan perbuatan ini harus sinkron, ya, harus sesuai. Itu baru yang dinamakan jujur. Perilaku jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia, ya. Apabila kejujuran sudah tidak baik, maka disitulah akan hancur, ya, hancurlah agama dan kehidupan di sekitar masyarakat tersebut atau di daerah tersebut. Apabila kejujuran sudah tidak digunakan lagi, maka sama juga akan meruntuhkan agama, ya. Oleh karena itu, ya, wajib hukumnya bagi kita untuk selalu selalu berperilaku jujur, ya, dalam perkataan, dalam perbuatan, ya, serta dalam keadaan atau situasi apapun kita harus mengatakan yang sesuai dengan faktanya, sesuai dengan hati kita, ya, sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan yang terjadi pada saat itu. Kita harus jujur, ya, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun kita harus jujur, seperti itu. Sifat ini adalah sebuah dasar dan menjadi patokan atau sebuah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Nah, jadi patokan dasar untuk percaya kepada seseorang atau teman ataupun eh, kerabat atau saudara ataupun guru ataupun yang lain sebagainya, patokannya yaitu ini, yaitu jujur, bisa sesuai antara perkataan, hati, dan perbuatannya itu sesuai, ya. Ini menjadi patokan kalian untuk eh, menjalin sebuah kepercayaan, ya. Jika sekali dapat dipercaya, ya, orang lain akan mempercayai seterusnya dan memberi nilai baik. Jika kalian selalu jujur dan dapat dipercaya, maka orang lain yang dekat dengan kalian maka selalu, ya, selalu percaya dengan kalian, selalu dekat dengan kalian. Namun apabila kalian mengingkari, ya, kalian berbohong, maka orang-orang di sekitar kalian juga akan hilang kepercayaannya, ya. Ya, kepercayaannya menjadi menurun, ya. Bahkan kepercayaannya kepada orang yang suka berbohong atau ingkar tadi itu bisa hilang kepercayaannya, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya menyembunyikan kebenaran, ya. Di sini sudah ada ayatnya, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, ya, yang artinya janganlah kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan, kebenaran dan keburukan. Kebatilan itu keburukan, jangan kalian campur adukan, ya. Dan kamu jangan menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Nah, di sini tidak boleh, walaupun kalian eh, dibenci orang lain, ya, dibenci orang lain, sampaikanlah. Walaupun kalian dibenci orang lain, tapi hal itu yang kalian sampaikan itu benar, maka harus sampaikanlah. Jangan disembunyi-sembunyikan, ya, kebenaran, ya. Kul khairan lau kana murra. Jadi berkatalah kebaikan walau kalian dibenci uh, oleh orang lain, ya. Jadi kebaikan atau kebenaran, ya, harus disampaikan, jangan malah disembunyikan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah adil. Adil adalah merupakan hak dan kewajiban orang lain dalam segala aspek kehidupan secara seimbang, ya, tidak memihak, ya, dan tidak merugikan pihak manapun.
adil di sini bukan berarti sama, ya. Paham ya? Adil di sini bukan berarti sama. Jadi adil itu harus sesuai porsinya masing-masing, sesuai takarannya masing-masing. Misalnya ada saudara ya, ada kakak dan adik. Kakaknya ini kuliah dan yang adiknya ini masih SD misalnya. Nah, nggak bisa kalau adil sesuai. Kalau kalau sama itu namanya bukan adil. Tapi kalau adil itu harus sesuai. Jadi adiknya tadi yang SD uang sakunya harus sesuai, misalnya 2.000. Yang kakaknya ya kuliah kebutuhannya banyak ya, harus disesuaikan. Misalnya adiknya dikasih uang saku 2.000, misalnya yang kakaknya 20.000, ya tidak boleh iri. Ya itu yang namanya adil, karena kakaknya kuliah membutuhkan biaya yang banyak untuk biaya kuliah, untuk ngeprint, untuk dan lain sebagainya, mengerjakan tugas. Tapi kalau adiknya masih SD, mungkin kebutuhannya hanya untuk membeli jajan dan untuk membeli makan siang saja. Seperti itu, mungkin 2.000 atau 5.000 saja cukup. Tetapi kalau apabila adil harus sesuai, itu tidak tidak apa ya, tidak cocok lah. Nah, jadi misalnya kakak adiknya diberi uang 5.000, kakaknya yang kuliah diberi uang 5.000 juga. Nah, itu tidak cocok. Yang apabila seperti itu harus adil, yaitu disesuaikan dengan kondisi tersebut ya, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu memahami dalil nakli dan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Islam telah mengajarkan umatnya untuk senantiasa berakhlak mulia, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, yaitu liutami makarimal akhlak, yaitu memperbaiki akhlak umat-umat Nabi Muhammad, yaitu memperbuat perilaku terpuji. Ya, perilaku terpuji adalah perilaku baik ya, dari segi ucapan atau perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan norma-norma aturan yang berlaku. Seperti itu. Mungkin kalian bisa lihat di LKS ya, PAI yang kelas 8 halaman 20. Situ ada surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist لا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan Allah. Ya, jika menjadi saksi maka harus adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong untuk kamu tidak berbuat adil. Ya, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap yang kamu kerjakan. Jadi di dalam kandungan ini Allah memerintahkan untuk kita menegakkan sebuah keadilan, ya. Dan apabila kalian menjadi saksi, kalian harus menyampaikan yang sesuai ya, yang sesuai kalian ketahui, harus adil. Dan janganlah kebencian ketika kamu menjadi saksi menjadi mendorong untuk tidak adil ya, jadi tidak boleh seperti itu. Maka kalian harus tetap, walaupun kalian benci, maka kalian harus tetap adil, karena perilaku adil itu juga akan mendorong kalian untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, orang yang selalu merasa dipandang oleh Allah, yang selalu dipantau oleh Allah. Karena apa? Allah yaitu Maha teliti, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Ya, jadi kita dimanapun ya, ketemu siapapun ya, ketika menjadi saksi apapun, kita harus jujur dan adil agar kita mendapat kepercayaan dari orang lain. Seperti itu. Selanjutnya yaitu memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Ya, menerapkan perilaku jujur dan adil ini ketika di lingkungan keluarga misalnya selalu berkata jujur kepada orang tua ya, tidak berbohong,
Ketika ada apapun, ngomong saja apa adanya. Selalu konsultasi kepada kedua orang tua. Karena orang tua kalian adalah salah satu tempat curhatan kalian yang paling tepat. Ya, salah satu tempat curhatan kalian yang paling tepat. Kalian harus bicara sejujur-jujurnya pada kedua orang tua kalian, curhatlah kepada kedua orang tua kalian agar komunikasi menjadi baik dan hubungan kekeluargaan juga semakin harmonis. Seperti itu. Yang kedua itu di lingkungan sekolah. Nah, ini ya, anak-anakku tidak mencontek saat ulangan. Nah, ini awas. Tak boleh, harus jujur ya. Tak boleh mencontek saat ulangan. Dan meminta izin apabila hendak keluar dari kelas. Misalnya ke kamar mandi, harus izin bapak ibu guru yang waktu itu mengajar di kelas, harus izin. Ngomong jujur, Pak, saya ingin ke kamar mandi, Pak, saya mau beli pulpen, Pak, saya mau misalnya eh, ngambil LKS atau apa, dan itu harus izin, harus menyampaikan yang jujur seperti itu. Yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat, yaitu mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Misalnya kalian nemu barang, yo harus dibalik, no, harus dikembalikan kepada sing pemiliknya tadi ya. Misalnya tahu yang memiliki itu ini, ya harus dikembalikan. Misalnya kamu menemukan barangnya si B ya, maka harus segera dikembalikan kepada yang kehilangan tadi. Dan apabila kalian tidak mengetahui ini barang siapa ya, kalian harus mengumumkan ya, mengumumkan atau menyayembara ya, ini milik siapa ya, itu agar bisa diketahui siapa pemilik barang tersebut. Selalu menepati janji ya, tidak ingkar. Bila janji harus ditepati, nah, tidak boleh diingkari, dan tidak mengambil barang milik tetangga, ini tidak boleh ya, harus izin yang punya dulu, seperti itu. Selanjutnya itu menerapkan perilaku adil, selalu bijaksana dalam memutuskan perselisihan. Nah, selalu bijaksana. Bijaksana ini seperti apa ya, yang tadi yang saya sampaikan ya, antara kakak dan adik tadi. Misalnya uang sakunya disesuaikan, itu namanya bijaksana dalam perselisihan. Berusaha sekuat tenaga untuk menghindari perilaku zalim. Yang ketiga itu selalu menyatukan keimanan dan ketakwaan dengan amal soleh. Nah, tadi misalnya kalian dijadikan saksi, maka kalian harus jujur ya, tidak boleh membenci. Apabila kalian membenci terus mendorong perilaku yang tidak baik, itu tidak boleh ya, harus mengatakan yang adanya seperti apa, karena itu akan menambahkan ketakwaan kalian ya, dan kesolehan kalian. Menimbang dengan matang sebelum mengambil keputusan, artinya itu menghindari permusuhan dengan sesama. Nah, itu selanjutnya yaitu latihan soal ya, anak-anakku. Kerjakan LKS tugas individu halaman 19, 20 dan 21. Kerjakan di kertas folio ya. Nanti apabila ada info untuk mengumpulkan di sekolah, maka kumpulkan kertas folio tersebut, ataupun bisa juga dikumpulkan di Google Classroom. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum, idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.